السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Di minggu yang lalu kita telah menyelesaikan bab berkaitan dengan salat istisqa. Hari ini kita masuk kepada bab salat yang terakhir. Jadi di bab salat ini, kalau bapak-bapak yang sudah mengikuti mungkin perjalanan kita di kitabus shalah ini sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun ya ada yang bab salat saja. Ini hari ini penutup terhadap bab salat secara fikihnya tentu. Kan setelah ini nanti kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu kitabul janaiz, hal-hal yang berkaitan tentang masalah jenazah, bagaimana mengkafani, menguburi, memandikan dan salat. Bab salat yang terakhir adalah bab berkaitan tentang salat al-khauf. Ai as-salatu halal khauf. Salat khauf dalam artian salat dalam keadaan takut atau khawatir. Wal muradu bil khaufi, dan yang dimaksud dengan takut dan juga khawatir adalah khauful adwi wal qital wal khaufu ala malihi au nahwihi. Takut atau khawatir terhadap musuh atau peperangan, atau khawatir terhadap harta atau yang semisalnya. Jadi tidak ada ceritanya orang itu nggak sholat karena takut. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, di peperangan dengan musuh, khawatir akan terjadi sesuatu yang berkaitan dengan harta dan yang semisalnya, tetap wajib orang itu untuk menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melakukan sholat yang fardu. Oleh sebab itu disyariatkan yang namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting, khawatir dan juga takut akan perkara-perkara yang demikian tadi itu. Jadi kalau dalam keadaan yang demikian saja, sholat itu tetap diwajibkan, hanya saja nanti dengan cara yang berbeda dengan cara orang sholat yang normal. Wal aslu fiha, dasar ataupun dalil daripada sholatul khauf ini di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bila mana engkau berada di tengah-tengah mereka, kaum muslimin, maka dirikanlah salat dan bagikan kelompok-kelompok. Dalam artian dirikanlah salat kepada satu kelompok yang ada bersama. Ini dasar daripada salatul khauf. Wa anwa'u salatil khaufi, adapun jenis-jenis macam-macam salat khauf. Jadi kalau saya bilang salat khauf itu artinya ya salat genting, salat khawatir, salat takut dengan alasan-alasan perang
musibah, atau yang semisalnya. Macam-macam salat khauf ini waradat bi 16 kaifiyah. Setidaknya yang diriwayatkan yang sampai kepada kita ada 16 cara model. Ada 16 model salat khauf. Salat dalam keadaan khawatir atau takut itu ada 16 cara. Wakhtara minha arba'ah. Tapi yang banyak dikerjakan dan banyak dijadikan standar hanya 4 model saja. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama. Di antaranya misalnya Al-Imam Syafi'i mengambil 4 model daripada 16 model yang ada. Al-ula yang pertama, salatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi dzatir riqa. Salat khaufnya Nabi yang pertama di dzatir riqa. Bagaimana salat yang pertama? Wahia idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Model salat yang pertama ini kalau dalam keadaan musuh peperangan berada bukan pada arah kiblat. Au fi jihatiha wa hunaka ha'il, atau di hadapan kiblat atau di arah kiblat tapi ada penghalang. Sungai, gunung, lembah atau yang semisalnya. Jadi model salat yang pertama ini gambarannya adalah musuh berada di bukan arah kiblat. Misalnya kiblatnya ke sana, musuhnya adanya di sana atau di belakang. Atau di arah kiblat tapi ada penghalang. Apakah tadi itu nahar sungai, apakah itu pegunungan atau wadi lembah dan semisalnya. Bagaimana cara melakukan sholatnya? Kaifiyatuha, cara melakukan sholatnya yang pertama ini yufarriqul imamul jaisha firqatain. Si imam, si pemimpin yang bertanggung jawab di situ membagi tentaranya, membagi pasukannya kepada 2 kelompok. Ini nanti bisa diamalkan ya oleh, kalau sekarang misalnya jarang kejadian di umum, tapi mereka yang berjaga di perbatasan atau lagi di tempat-tempat konflik, hal-hal yang demikian ini bisa diaplikasikan. Kalau kita mungkin jarang ya. Tapi saudara-saudara kita ya, tentara atau yang semisalnya itu yang berada di perbatasan dan berada di daerah konflik harus saling menjaga. Salatul khauf ini sangat-sangat bisa diaplikasikan. Kayak di Papua sekarang. Atau banyak yang dikirim ke daerah-daerah konflik di perbatasan Lebanon dan yang semisalnya itu. Ini bisa diaplikasikan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, salat khauf yang pertama ini dengan catatan musuh tidak berada di arah kiblat atau berada di arah kiblat tapi terhalang oleh sesuatu. Dibagi menjadi 2 kelompok oleh pemimpin atau imam yang ada di situ. Firqatun yastaqbiluna al-adwa wa yahrusun. Kelompok yang pertama berjaga, bersiap menghadap kepada arah musuh. Jadi dia tidak ikut sholat, tapi dia berjaga menghadap arah musuh. Wa firqatun yusalluna ma'ahu raka'atal ula. Satu kelompok yang lain sholat berjamaah bersama imam. Sholat berjamaah bersama imam, hanya saja sholatnya sampai 1 rakaat dulu. Sampai 1 rakaat. Fa idza qama al-imamu lir-raka'ati tsaniyah, bila mana telah sempurna 1 rakaat, lalu imam bangun dari sujud rakaat pertama menuju berdiri rakaat kedua,
nawau al-mufaraqata wa atammu li anfusihim. Maka makmum-makmum ini niat mufaraqah, niat memisahkan hubungan dengan imam dan melanjutkan sholatnya masing-masing sendiri dan menyelesaikan sholatnya masing-masing sendiri. Bisa difahami? Gini, sholat berjamaah sama imam. Satu kelompok berjaga. Kita anggap arahnya musuh di sana, kiblat ke sana. Imam. Satu kelompok bersama imam, sholat berjamaah. Satu rakaat sampai satu rakaat masih berjamaah. Ketika imam bangun dari sujudnya menuju rakaat kedua, ini makmum yang di belakang mufaraqah. Mufaraqah artinya melepaskan hubungan makmum dengan imam. Putus hubungannya. Tujuannya apa? Supaya mereka menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi di rakaat kedua sudah tidak lagi berjamaah. Mereka masing-masing menyempurnakan sholatnya sendiri-sendiri. Kenapa? Sebab imam di sini disunnahkan memperpanjang bacaannya di rakaat kedua. Jadi imamnya panjang sendirian, yang lain udah ruku, udah tidak, udah sujud sampai selesai. Si makmum-makmum yang tadi sudah selesai. Ya, wa yusallimuna, lalu mereka setelah selesai si makmum tadi selesai salam, yadhhabuna ila jihatil adwi, maka mereka bergantian kepada arah musuh tadi. Yahrusun, mereka menjaga. Tsumma ya'ti alladzina kanu yahrusun. Lalu yang tadi kelompok pertama berjaga itu masuk kepada saf-saf salat. Yusalluna ma'al imam raka'ah tsaniyah, dan mereka ikut salat bersama imam yang tadi masih berdiri. Jadi imamnya yang tadi itu di rakaat kedua berdirinya panjang. Bergantian mereka, yang tadi sudah selesai duluan kembali berjaga, yang berjaga masuk ke dalam saf menjadi makmum. Sekarang imamnya rakaat keberapa? Kedua. Makmum baru berarti rakaat pertama. Bisa dipahami? Baik. Ketika imamnya sudah mendapatkan makmum baru ini sudah siap semua, sudah masuk ke dalam sholat, barulah imam itu ruku, imam itu tidak normal, sujud sampai dengan tasyahud akhir. Kalau ini sholat 2 rakaat, kita katakan ini sholat 2 rakaat. Nah, pada saat imam tasyahud akhir, makmum-makmum tadi kan baru 1 rakaat. Mereka berdiri menyempurnakan sholatnya mereka. Tapi tidak niat mufaraqah, tidak niat putus dari imam. Tetap berjamaah dengan imam, hanya saja imamnya menunggu di tasyahud akhir. Imamnya menunggu di tasyahud akhir, mereka semua berdiri melanjutkan sholat mereka sampai kepada tasyahud akhir, mereka akan salam bersama imam. Bisa difahami atau enggak kira-kira? Ya. Itu di sini dikatakan tsumma ya'til ladzina kanu yahrusun, maka masuklah yang tadi golongan pertama menjaga menjadi makmum. Yusalluna ma'al imami raka'at tsaniyah, maka mereka salat bersama imam yang mana salat imam itu sudah rakaat kedua. Tsumma tutimmu li nafsiha biduni niyatil mufaraqah. Lalu para makmum tadi menyempurnakan rakaat yang masih kurang satu dengan 1 rakaat tanpa perlu niat mufaraqah, tanpa perlu niat putus daripada imamnya. Wa yantadhiruha al-imamu fayusallimu bihim, dengan keadaan imam yang menunggu mereka di tasyahud akhir, maka nanti salamnya mereka bersama dengan salamnya imam. Jelas atau enggak nih Pak kira-kira? Ya. Ini adalah salat khauf yang pertama. Kita kenal dengan salat apa? Salat khauf dzatur riqa. Salat khauf dzatur riqa. Jadi caranya membagi kepada 2 kelompok. Wa hadhil kaifiyatu takunu fi sholati tsunaiyah. Ini cara yang tadi kita contohkan adalah kalau rakaatnya 2.
Kalau rakaatnya 2, sholat subuh atau sholat qashar misalnya ya. Amma fi thulatsiyah, adapun kalau rakaatnya 3, fayusalli bil ula rak'atain wa bis tsaniyah rak'atan wahidah. Kalau rakaatnya 3, misalnya sholatnya maghrib, maka kelompok pertama bersama imam 2 rakaat, sama imam 2 rakaat, lalu imamnya stay, tetap berdiri di rakaat kedua, mereka menyelesaikan sendiri-sendiri rakaat ketiga, lalu mereka salam, mereka bergantian, kelompok kedua masuk bersama imam di rakaat ketiga. Di rakaat ketiga, lalu imam menunggu, mereka menyempurnakan 2 yang kurangnya, maka mereka bersalam bersama imam. Jelas atau enggak nih Pak? Ya kurang lebih caranya sama. Seperti itu. Itu kalau yang 3. Ya. Wa fil rubaiyah, kalau yang 4, salat zuhur, salat asar, salat isya. Ya. Fa yusalli bi kullin minhuma rak'atain, maka 2 rakaat, 2 rakaat. Kelompok pertama dapat 2 rakaat bersama imam, kelompok kedua dapat 2 rakaat bersama imam. Kelompok pertama menyelesaikan duluan, kelompok kedua menyelesaikan bersama imam. Imamnya tunggu. Bisa dipahami kira-kira? Ini sholat khauf yang pertama. Gampang sebenarnya, karena teori aja. Kalau dipraktekkan sebenarnya gampang. Ya. Gampang kalau dipraktekkan. Seperti itu. Ini sholat khauf yang pertama. Yang kedua, daripada sholat khauf itu adalah salatuhu sallallahu alaihi wasallam bi batni nakhl. Sholat khauf yang kedua, sholat khaufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di batn nakhl. Kalau tadi zatur riqah namanya, ini batnun nakhl. Ya. Bagaimana caranya? Wahia idza kana al-'adwu fi ghairi jihati qiblah. Sama masih ya. Kalau musuh berada di bukan arah kiblat. Kalau musuh berada di bukan arah kiblat. Ketika musuh tidak berada di arah kiblat, sama seperti yang pertama. Nah, sekarang model caranya yang berbeda. Bagaimana model caranya yang kedua ini lebih simpel. Ya. Salat, bagaimana caranya? Yusalli imamu bil firqati ula salatan tammah wa bil firqati tsaniyah salatan tammah. Imamnya mengerjakan sholat secara 2 kali. Sholat yang pertama bersama kelompok pertama secara sempurna. Sholat yang kedua bersama kelompok yang kedua secara sempurna. Jadi misalnya saya imam, lalu saya membagi tentara saya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berjaga. Kelompok pertama berjaga. Kelompok yang kedua sholat sama saya. Sholat. Sampai selesai sholat berjamaah normal. Setelah kelompok yang kedua ini selesai, maka kelompok yang kedua menggantikan kelompok yang pertama menjaga. Sekarang saya menjadi imam terhadap kelompok yang tadi itu yang belum sholat. Sampai selesai. Ini lebih simpel. Ini juga Rasulullah pernah melakukan yang demikian di batnir rahah. Hanya saja wassalatu dzatir riqa'i afdalu min salati batnin nakhl. Ya. Sholat yang tadi yang pertama dzatur riqa', yang imamnya nggak mengulang 2 kali, hanya saja terjadi penggantian di dalam sholat makmum, ini lebih afdal daripada model yang kedua. Kenapa? Karena model yang kedua ini terjadi perdebatan. Adapun yang pertama enggak, ya, terjadi perdebatan. Kenapa? Karena sholat yang kedua ini nanti masuk ke dalam hukum i'adatus sholat, hukum mengulang sholat. Karena imamnya udah sholat, tapi sholat lagi. Yang mana hukum i'adatus sholat ini adalah sunnah, yang kedua itu hukumnya sunnah. Intinya yang pertama lebih afdal daripada yang kedua. Bisa dipahami atau enggak? Ya. Ini adalah sholat khauf yang kedua. Yang ketiga adalah salatuhu bi asfan. Salat khaufnya Nabi ketika berada di asfan. Ya. Asfan ini
satu daerah di antara Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebih jaraknya dari Madinah itu kira-kira 60-70 kilo. 60 atau 70 kilo. Sholat dengan cara yang ketiga kita kenal dengan sholat khauf asfan. Ya. Bagaimana posisinya sholat khauf asfan ini? Ya. Wa hiya idza kana al-'adwu fi jihati al-qiblati wa la satir wa fil muslimina kathrah. Ya. Bila mana musuh berada di hadapan kiblat. Kalau yang cara 1 dan 2 tadi, musuh tidak berada di hadapan kiblat atau ada tapi ada penghalang. Kalau sekarang musuh benar-benar berada di arah kiblat. Jadi kiblatnya di sana, yang musuh datangnya dari sana dan di sana itu nggak ada penghalang. Tidak ada gedung, tidak ada pegunungan, tidak ada lembah, tidak ada sungai. Benar-benar musuh berada di hadapan. Datang dari arah kiblat. Bagaimana cara sholatnya? Kaifiyatuha, cara mengerjakan sholatnya kalau demikian, ya, yasufful imamul jaisha saffaini yuhrimu bihima ma'an. Imam atau pemimpin menjadikan satu kelompok di dalam satu kali sholat. Satu kelompok di dalam satu kali sholat. Tapi dibagi menjadi 2 saf. Dibagi menjadi dua saf. Jadi semuanya sholat. Tidak ada yang berjaga. Karena kita menghadap ke arah kiblat. Kita bagi menjadi dua saf. Sholat berjamaah dari awal normal. Saf pertama dan saf kedua ikut takbiratul ihram bersama imam. Allahu Akbar. Mereka semua ikut sholat bersama. Fa idza raka'a ma'ah. Kalau rukulah semuanya bareng-bareng sebagaimana orang normal. Wa idza i'tadala ma'ah. Kalau i'tidal imam, i'tidal juga kedua saf tersebut bersama imam. Wa idza sajada, tapi ketika sujud imamnya, fayasjudu ma'ahu ahadus saffain. Maka yang ikut sujud satu saf saja. Satunya tetap i'tidal, berdiri. Jadi misalnya saf pertama itu ikut sujud bersama imam. Saf kedua tadi pas sami Allahu liman hamidah udah stay, enggak lagi sujud mereka. Mereka tetap berdiri. Ya. Ini ketika melakukan sujud. Wa yabqal akharu yahrus tadi. Mereka yang saf kedua itu tetap berdiri berjaga. Tidak sambil berjaga melihat ke depan. Imam dan saf yang satunya sujud. Ya. Fa idza faragha as-safful awwal min as-sujudi, bila mana imam dan saf yang pertama tadi telah bangun daripada sujudnya, ya, wa qama lirraka'ati tsaniyah, bangun menuju rakaat yang kedua dan rakaat yang setelahnya, sajada as-safful akharu alladhi kana yahrus. Maka gantian mereka melakukan sujud. Yang tadi i'tidal, mereka melakukan sujud, duduk di antara sujud lagi dan berjumpa kembali berdiri di rakaat yang selanjutnya. Jadi imam memanjangkan rakaat kedua. Jelas atau enggak kira-kira? Ya. Jadi misalnya kita imam Allahu Akbar bareng, semuanya bareng. Allahu Akbar masih bareng. Sami Allahu liman hamidah masih bareng. Allahu Akbar menuju sujud, nah sudah beda. Satu saf berjaga, satu saf ikut imam. Sampai kapan? Sampai bangun menuju rakaat kedua. Ketika bangun menuju rakaat kedua, saf yang tadi berjaga melanjutkan i'tidalnya menuju sujud, duduk di atas sujud lagi, lalu berdiri, ketemu lagi di rakaat kedua bersama-sama. Kenapa? Di rakaat ini imam disunahkan memperpanjang rukuk mereka. Jelas satu enggak ini Pak kira-kira? Ya. Ini adalah salat khauf yang ketiga, yaitu salat khauf di as-safar, ketika musuh berada di hadapan kiblat dan tidak adanya penghalang. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, salatu syiddatil khauf.
Sholat khauf yang keempat adalah sholat yang sudah terlampau panik, terlampau genting, terlampau takut. Kalau yang tiga tadi itu sholat khauf namanya. Sholat genting, sholat takut. Kalau yang keempat ini, khusus ini adalah syiddatul khauf, terlampau takutnya, terlampau gentingnya, terlampau keadaannya. Ka'inda au 'inda al-harb au khaf al-ihtihami bihaitsu la ya'manuna hujum al-'adu. Posisinya sekarang berada di tengah-tengah medan tempur, berhadap-hadapan langsung dengan musuh sedang chaos. Kalau zaman dulu itu kan pakainya pedang, ya udah hadap-hadapan, face to face, sesama musuh. Ini bukan lagi menunggu musuh, bukan lagi melihat musuh dari jauh, bukan lagi khawatir sedang berjaga akan datangnya musuh, tapi benar-benar sedang berhadapan dengan musuh. Ini sholatnya nanti namanya syiddatul khauf. Wajib sholat tetap. Wajib sholat tetap enggak ya? Wajib. Maka itu ada namanya sholat syiddatul khauf. Bagaimana? Yusalli kullu wahidin minhum mahma amkanah. Maka wajib mereka tetap sholat, namun mereka sholat dalam keadaan sendiri-sendiri dengan memaksimalkan sholatnya masing-masing. Sawa'un rajilan aw rakiban, mau sambil berjalan atau yang sambil berkendara. Wa yu'minu bi ruku'ihi wa sujudihi in amkanah. Kalau dia bisa ruku dan sujud, maka memungkinkan baginya ruku atau sujud, dia ruku dan sujud. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan isyarat. Wa yu'dharu fil harakatil mutawaliyah. Dalam kasus ini dimaafkan pergerakan yang banyak itu. Kalau hukum sholat normal kan gerak 3 secara berturut-turut membatalkan sebagaimana kita bahas. Kalau ini mau gerak sampai 10 kali, tidak membatalkan sholat dan tidak berdosa dan dimaafkan. Ya. Wa kadzalika fi tarki istiqbalil qiblah, juga dimaafkan kalau dia tidak menghadap kiblat atau berpaling daripada kiblat. Jadi sholatnya ya sambil jalan-jalan, sholatnya sambil kemana-mana gitu kan. Sambil megang pedang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai waladhdallin amin misalnya. Allahu Akbar. Kalau bisa ruku ya ruku, kiblatnya pada ke sana kan gitu. Kalau nggak bisa ruku itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang semisalnya Allahu Akbar, subhana rabbiyal, Allahu Akbar, Rabbul firli, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Oh ini salatnya begitu. Paham atau enggak kira-kira? Memungkinkan ruku dia ruku, enggak mungkin enggak pakai. Memungkinkan sujud dia sujud. Enggak mungkin enggak sujud. Yang penting bacaannya dibaca. Jelas? Ini namanya syiddatul khauf. Ini terlampau gentingnya sudah. Sendiri-sendiri, enggak lagi berjamaah. Sudah di medan tempur, hadap-hadapan. Ya, seperti itu. Fa idza hasala al-aman fa yutimmuha makana. Tapi kalau misalnya sudah mendapatkan keamanan, gentingnya udah mulai turun. Contohnya apa? Musuhnya mati. Adapun musuh yang lain sedang dihalau oleh sahabat atau teman kita yang lain. Maka kita harus menyempurnakan sholatnya secara sempurna. Jadi tadi rakaat pertama misalnya sambil bermain pedang, musuhnya kalah, mati musuhnya, lalu saya aman, gak ada lagi yang mau nyerang saya. Teman-teman saya sedang menghalau, maka saya melanjutkan dengan menghadap kiblat dengan ruku dan sujud yang normal tanpa melakukan pergerakan. Jelas atau enggak nih Pak? Ya, seperti itu. Jadi sholatnya bergerak boleh, tidak menghadap kiblat boleh ketika kedaruratannya masih ada. Adapun kedaruratan sudah tidak ada, kembali wajib menghadap kiblat, kembali wajib sholat dalam keadaan normal. Ya. Bisa dipahami atau tidak kira-kira? Ya, seperti itu. Wala yu'dzaru fi shiyah wal kalam. Tapi tadi kalau bergerak banyak dimaafkan. Ya.
Tidak ruku, tidak ini dimaafkan karena kadaratan. Namun yang tidak dimaafkan adalah berbicara. Ya, jadi kalau sambil sholat misalnya mati kamu, batal sholat. Ya, misalnya kan kayak gitu. Ya, lagi perang misalnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, terus dia ngomong rasakan ini, ya. Maka batal sholatnya. Tidak dimaafkan kalau gitu, karena bukan kedaruratan. Ya, buat apa ngomong kecuali udah selesai sholat, ya. Sholatnya nggak boleh dirusak dengan bahasa-bahasa yang demikian. Bisa dipahami atau enggak ini kira-kira? Ya. Kalau udah selesai sholat terserahlah mau ngomong-ngomong apa tadi. Wala yu'dharu fi hamlis silah, maka tidak bermasalah dan dimaafkan, maksudnya boleh sambil sholat membawa senjata pedang. Kalau sekarang ya apa namanya senjata api, ya kan, atau yang semisalnya. Bisa difahami atau enggak? Jadi kalau sholat dalam keadaan kayak gitu aja masih diwajibkan, masih diwajibkan, apalagi keadaannya sehat, afiat, normal, tidak genting, tidak ada darurat, ya. Nikmat, mana pakai AC masjidnya, mana ya masya Allah, tidak sholat, wah ini besar-besar. Ini tidak diperkenankan untuk ditinggalkan. Selanjutnya kita lanjutkan masa ilu fi sholatil khauf, hal-hal yang berkaitan dengan sholat khauf masih. Yajuzu lahu an yusalliya salat shiddatil khauf idza khafa hariqan aw saylan aw sab'an aw ghariman 'inda al-insari wa khafi hadisih. Boleh melakukan sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf tadi sholat terlampau genting yang keempat itu bukan hanya ketika perang. Boleh melakukan sholat yang demikian itu bila mana apa? Sedang terjadi kebakaran, atau terjadi gempa bumi, atau terjadi banjir bandang tiba-tiba, atau terjadi hal-hal yang menakutkan secara mendadak ketika kita berada di dalam sholat. Jadi lagi sholat tiba-tiba kebakaran, kita lagi sholat. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba api jatuh gitu kan, apa bisa kebakaran atau apa ya, longsor atau apa. Ihdinas shiratal mustaqim, itu boleh ambil jalan kayak gitu. Ya. Jangan langsung membatalkan. Jangan langsung membatalkan. Lari sambil sholat boleh kalau dalam keadaan genting, ya. Diam juga jangan, bunuh diri namanya, paham tuh kan? Ini orang-orang munafik, misalnya kan gitu ya. Ada sempat itu video orang lagi gempa bumi, terus kabur lagi sholat, dikomentarin ini orang-orang munafik. Nggak boleh komentar seperti itu. Memang disuruh lari kalau dalam keadaan yang demikian. Justru kalau kita diem itu dilarang oleh, kita tahu ini akan jatuh di kepala kita, terus kita apa-apa saya mau tetap sholat aja. Ini namanya bukan yang dianjurkan oleh agama. Ya geser kalau kita tahu. Bahkan bolehlah, tapi jangan dibatalkan sholatnya. Jadi kalau lagi sholat, ya tiba-tiba ya kayaknya mau jatuh nih, longsor atau apa, tetap lanjutin aja sholat. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, rabbana lakal hamdu, ya laris, Allahu akbar subhanallah. Udah nggak karuan nih kiblatnya kemana orangnya. Kalaupun mati kan mati dalam keadaan sholat kan gitu. Lebih indah daripada membatalkan sholat terus kabur, ya. Jadi bagus. Paham atau enggak? Jadi kalau sudah sangat darurat dan tidak memungkinkan, maka boleh membatalkan. Karena hukum asal membatalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Lagi sholat, saya batal aja nggak jadi sholat, itu hukumnya apa? Haram. Kecuali genting darurat sangat. Tapi kalau masih bisa tetap sholat, lari aja nggak apa-apa. Kebakaran, apalagi tadi banjir bandang, apapun, ya, yang semisalnya. Misalnya dari jauh tiba-tiba ada orang jahat, orang jahat. Kan sempat ramai itu, yang orang lagi sholat, ya, tiba-tiba ada yang tusuk, tiba-tiba ada orang yang ini nggak tahu dari mana lagi sholat subuh. Kita lihat, ini bawa pisau kan gitu, kayak bukan orang waras gitu ya. Oh, saya dikejar nih.
Kita mau ditusuk jangan kita diam, lari tapi sambil sholat gitu. Sambil sholat. Misalnya di masjid ini dari sana misalnya itu arah kiblat, saya lagi sholat. Ada orang lempar batu pertamanya. Terus makin ke sini kok dia lari bawa batu seperti mau pukul kepala saya misalnya. Jangan diam, bagaimana? Lari sambil sholat, lari. Nah ini syiddatul khauf namanya untuk menjaga nyawa, lari. Jangan malahan pasrah, dipukul kita pasrah sama Allah. Kalau kita bisa menghindar, lari. Jelas ya Pak? Ya. Sabur. Jadi jangan memvonis ya. Anda ini adalah orang munafik. Kenapa? Karena pada saat gempa bumi lagi sholat kabur. Loh, disuruh oleh agama. Disuruh oleh urusan dalam hatinya beneran penakut atau enggak itu urusannya dia. Kayak manusia wajar lah ketika dalam keadaan seperti itu takut. Makanya namanya sholat takut. Namanya sholat dalam keadaan takut. Seperti itu. Daripada yang cuma komen tapi enggak sholat itu lebih parah. Mendingan lagi sholat kabur daripada cuma ngomelin orang munafik padahal dia juga nggak sholat, itu lebih parah. Ya, kan ada Pak videonya ya, yang gempa bumi di mana tuh orang lagi sholat lari. Tadinya saf orang 100 tinggal 2 orang. Nah, itu yang lari bukan orang munafik, bukan. Seperti itu. Yang munafik itu yang diciri-cirikan oleh Rasulullah lagi perang kabur. Lagi perang, haram makan yang hukumnya. Termasuk dosa besar di dalam Islam, kabur daripada perang. Perang beneran ya, bukan tawur. Itu bukan perang sesama Islam, bukan perang nggak jelas alasannya. Sekarang kan nggak ada. Ya kan? Perang bener dalam artian perang. Orang Islam diserang, gitu kan. Terus kita kabur, lari. Itu namanya orang munafik. Dosanya besar. Dan banyak sahabat dulu seperti itu, sampai 70 itu. Yang tiba-tiba alasan mendadak pas mau perang, ya Rasulullah mohon maaf, apa namanya di rumah saya genteng bocor, kayaknya saya nggak bisa ikut dulu. Yang satu lagi bilang, anak saya kurang sehat, yang satu lagi bilang, kata Rasulullah sehat. Silakan. Ya, seperti itu. Itu dosanya besar. Tapi kalau kabur dalam arti menyelamatkan jiwa dalam hal-hal yang penting, itu sangat dibolehkan oleh agama. Jadi boleh ya melakukan ini karena yang semisalnya. Lau ukhidha alaihi malun wa huwa fi shalah jazalahu an yanhatta as-sariq wa yusalli salata shiddatul khauf in khafa dhaya'ahu 'inda ramli. Kalau lagi sholat harta bendanya dicuri. Harta bendanya dicuri. Maka boleh orang ini melanjutkan sholatnya dengan sholat syiddatul khauf. Syiddatul khauf tadi yang sambil jalan-jalan itu. Untuk apa? Mengejar dan mengambil harta yang dicuri. Boleh. Jadi jangan diem aja pasrah. Handphone kita taruh, kunci mobil kita taruh, terus kita lagi sholat. Kita lihat sama orang diambil. Tak apa-apa, khusyuk aja yang penting. Loh, ini namanya keliru ya. Keliru. Kenapa? Karena kita jelas melihat ya. Kalau kita lihat, kita kejar, kita tangkap, kita ambil barang itu. Bisa dipahami atau tidak kira-kira? Ya, diambil. Jangan dibiarkan. Sambil jalan boleh. Kita bergerak lari ikutin orang itu. Boleh. Ini namanya ngejar maling syar'i ya. Kalau ngejar maling yang itu kan teriak maling ini enggak tentu sampai Allah beriman hamidah rabbana lakal hamd Allahu akbar ya. Maksudnya seperti itu. Kalau memungkinkan walaupun ini ada perdebatan ulama ya, kalau menurut Al-Imam Ar-Ramli kata Al-Imam Ar-Ramli in khafa daya'ahu ya, kalau misalnya dikhawatirkan barang itu akan hilang ya. Amin. Kalau kata Ibnu Hajar ya mesti ya, nggak boleh melakukan sholat syiddatul khauf karena yang demikian. Ya. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat syiddatul khauf. Nah, selain konten fikihnya dalam artian cara sholat kalau dalam keadaan demikian yang kita dapati, ada hal yang tersirat yang harus kita ambil di sini. Hal yang tersirat berarti sangat begitu pentingnya sholat berjamaah.
Saking pentingnya sholat berjamaah itu, dalam peperangan saja agama masih memerintahkan kepada kita untuk berjamaah. Sampai-sampai diakomodir. Caranya gini, karena kalau nggak penting, nggak diakomodir oleh agama berjamaah dalam keadaan genting. Disuruh aja sholat masing-masing kan selesai. Betul apa Anda? Sholat aja sendiri-sendiri. Tapi agama masih mengakomodir sholat berjamaah dalam keadaan genting, ya. Berarti penting sekali untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini salah satu alasan menurut para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Kan di bab sholat jamaah sudah kita bagi ya. Hukum mengerjakan sholat berjamaah terjadi perbedaan pendapat ulama. Mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengategorikan sholat berjamaah hukumnya wajib. Ya. Mazhabnya Al-Imam Syafi'i mengatakan hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Mazhabnya Imam Malik mengatakan hukum sholat berjamaah sunnah muakkad. Nah, yang mengatakan wajib ini seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Abu Hanifah. Ini salah satu dasarnya ini. Kenapa? Buktinya dalam keadaan genting aja masih disuruh sholat berjamaah dan agama mengakomodir. Kalau memang jamaah itu nggak wajib kata mereka, harusnya nggak diakomodir oleh jamaah, oleh agama, sholat berjamaah dalam keadaan genting. Tinggalkan saja sholat jamaah, sholat aja sendiri-sendiri selesai. Berarti kalau dalam keadaan genting saja agama mengakomodir untuk sholat berjamaah, bagaimana kalau tidak genting? Lebih utama untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Jelas atau nggak dipakai? Ini yang tersirat kepada kita, walaupun mungkin konten fikih sholat ini nggak bisa kita aplikasikan sekarang, dan mudah-mudahan ya nggak diaplikasikan kan gitu. Ya. Karena tidak melulu yang dipelajari itu untuk diamalkan. Jadi saya ingin membantah statement semua ilmu itu wajib diamal. Banyak ilmu yang kita pelajari, tapi kita harapkan untuk tidak diamal. Salah satunya Pak ya, kita pelajari teorinya, tapi apa pengen dalam keadaan genting kan nggak pengen. Pengennya ya tahu teorinya aja. Tapi jangan sampai ya kebakaran, jangan sampai tsunami, jangan sampai. Contohnya lagi apa? Bab talak misalnya. Bab talak itu kan dipelajari dalam fikih rumah tangga. Kita pelajari bab tentang masalah hukum talak, hukum yang berkaitan dengan talak misalnya. Tapi apakah ilmunya harus diamalkan? Wah, saya udah pulang dari masjid taklim bab talak, pulang ke rumah, mari kita amalkan bersama-sama bab talak. Kalau jadi tidak semua ilmu itu wajib diamalkan. Enggak. Ya. Ini kan informatif, ya. belum menjadi perintah. Ya. Kalau dalam keadaan genting baru menjadi perintah. Seperti ini poin yang saya ingin sampaikan tadi, yang tersirat yang bisa kita ambil adalah jangan meninggalkan sholat berjamaah. Sampai dalam keadaan seperti itu saja agama masih memerintahkan untuk sholat jamaah. Ya. Karena tadi ada sebagian yang mengatakan walaupun saya misalnya bapak-bapak saya lebih condong pada pendapatnya Asy-Syafi'i yang mengatakan jamaah hukumnya fardhu kifayah. Saya lebih condong kepada mazhabnya Imam Malik yang mengatakan ini sunnah. Wah, enggak apa-apa. Tapi ada kaidah yang selalu saya katakan di sini, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat adalah perkara yang baik. Kalau ada yang mengatakan wajib, ya lebih baik kita tidak meninggalkan agar menurut semuanya aman. Kan kalau kita ikut yang mengatakan sunnah, bagi yang mengatakan wajib kita berdosa. Tapi kalau kita tidak meninggalkan, maka yang mengatakan wajib kita telah aman, dan yang mengatakan sunnah lebih aman lagi, kan seperti itu. Jadi sholat jamaah ini jangan sampai ditinggalkan. Sebab Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang pernah kita singgung juga di babnya, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badiyah." Tidaklah ada 3 orang, tidak usah banyak, 3 orang berada di satu tempat, di kampung, di wilayah, di daerah apapun itu. 3 orang. La tuqamu fihimul jamaah. 3 orang ini nggak sholat jamaah. 3 orang ini tidak sholat jamaah. Illa stauhadza alaihimus syaitan, kecuali pasti di antara mereka akan ada yang dirasuki oleh syaitan. Jadi kalau nggak usah 5, nggak usah 10, nggak usah 100. Setiap ada 3 orang itu sudah dituntut untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau ada 3 orang di satu tempat tidak sholat jamaah,
kata Rasulullah, astauhada alaihim syaitan, pasti mereka akan dirasuki oleh syaitan, kerasukan syaitan, kesurupan. Nah, kesurupan maksudnya bukan kesurupan ngaung-ngaung, garuk-garuk, teriak-teriak, bukan. Istauhada alaihim syaitan maksudnya apa? Akan berpotensi melakukan hal-hal yang negatif, akan berpotensi terjadinya masalah, akan berpotensi terjadinya hal-hal yang merusak. Ntar dari 3 orang itu salah satunya ada yang jadi temperamen, salah paham, bergesekan sedikit, ribut, akhirnya berkelahi, jadi provokator, yang satunya main salah-salahan sama yang satunya. Ini berawal dari apa? Tidak melakukan sholat berjamaah. Ya. Jadi dipahami atau apa ini kira-kira? Pasti kayak gitu. Sebab itu, ya, ini salah satu metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat yang baik, ya, yaitu dengan membangun masyarakat yang menghidupkan sholat berjamaah. Ya. Metode ini memang dengan pendekatan ideologis, ya, jamaah. Jangan nanti disandarkan kepada alasannya apa ini dan itu, ya. Karena pendekatan kan ada banyak. Boleh jadi kalau kita pakai pendekatan sosiologis, pakai pendekatan psikologis, itu lain lagi cara. Tapi kalau pakai pendekatan ideologis, salah satu metodenya apa? Mau membangun masyarakat, kampung, wilayah, daerah yang baik, maka gencarkanlah sholat berjamaah di tempat itu. Insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah nggak sholat jamaah, itu pasti ada yang mabuk, narkoba gampang di situ, gampang berkelahi, masyarakat sama masyarakat tidak tentram. Kenapa? Karena dirasuki oleh syaitan. Dirasuki oleh syaitan. Kalau udah kerasukan syaitan, maksudnya apa? Main lihat-lihatan aja tuh bisa salah paham. Mata ketemu mata. Yang ketemu padahal cuma pandangan sama pandangan. Apa maksud Anda lihat seperti itu? Kenapa Anda lihat saya seperti itu? Mata ketemu mata. Itu namanya istauhada alaihim syaitan. Tapi manusia kalau tidak dirasuki oleh syaitan, jangankan mata ketemu mata, bemper mobil ketemu bemper mobil, bergesekan, itu insya Allah masih, iya Pak, tidak apa-apa. Ya Pak, silakan, mohon maaf. Itu berarti nggak dirasuki oleh syaitan. Tapi kalau orang dirasuki oleh syaitan, nggak usah bemper. Cuman mata sama mata, padahal orangnya nggak sentuhan. Yang bersentuhan pandangan dengan pandangan, itu bisa menjadi tempat masuknya syaitan. Bisa jadi pembunuhan cuman gara-gara kayak gitu. Paham atau Pak? Itu satu contoh kecil. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, kalau ada 3 orang tidak berjamaah, maka akan memiliki peranan di dalam merusak wilayah. Tapi sebaliknya, kalau ingin membangun satu masyarakat yang baik, maka lakukanlah sholat berjamaah. Dan alhamdulillah, saya dulu punya teman, salah satu sahabat teman saya dulu waktu kita kuliah, dia pernah membuat satu jurnal ilmiah, ya, mengkaji terhadap kebaikan suatu masyarakat ditinjau daripada sholat berjamaahnya. Jadi menggunakan pendekatan ideologis, jadi pisau analisisnya ideologis. Dan mengambil sampel beberapa komunitas muslim di negara-negara barat, misalnya yang ada di Jerman, itu kaum-kaum kelompok-kelompok muslim yang melakukan sholat berjamaah, sama kelompok muslim yang jarang melakukan sholat berjamaah. 2 sampel tadi diuji, ya, dengan pendekatan ideologis ini. Pisau analisisnya hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah sholat berjamaah. Ternyata hasilnya benar. Kelompok muslim yang kelompok itu sering melakukan sholat jamaah, sama yang kelompok muslim satunya yang cuma kelompok muslim tapi jarang sholat berjamaah, itu memiliki peranan yang sangat jauh di dalam kebaikan. Yang ini Masya Allah nggak pernah terjadi konflik, aman, tentram. Yang ini masih banyak konfliknya, kurang aman, walaupun mayoritas muslim. Kurang aman, ya, masih banyak hal-hal yang buruk terjadi di situ. Jadi teori ini walaupun doktrin keimanan, tapi sudah teruji secara empirik, secara keilmuan, ya, karena telah dilakukan pengujian dan sudah dipublikasi. Berarti kalau sudah dipublikasi itu kan telah lewat daripada reviewer sama editor, sehingga tidak mungkin dipublikasi kalau sembarangan. Ya, intinya pendekatan ini boleh kita jadikan satu pegangan. Jadi bangun masyarakat dengan sholat
berjamaah. Jadi itu tambahan yang bisa saya tambahkan. Sampai di sini mungkin bila ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Pak. Tidak sempat wudhu. Baik. Bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya dalam keadaan khauf tadi kita sholat khauf tapi nggak bisa berwudu atau tidak sempat berwudu? Pertama kita harus ketahui dulu ya, memungkinkan atau tidak dia berwudu. Kalau dia memungkinkan untuk berwudu dulu, wajib baginya untuk berwudu. Tidak sah kalau dia tidak berwudu. Ya, kalau memungkinkan, tidak memungkinkan bertayamum atau tidak. Kalau memungkinkan bertayamum baginya, wajib dia bertayamum. Tidak boleh sholat tanpa bertayamum. Tidak memungkinkan bertayamum, berarti sudah tidak memungkinkan berwudu, tidak memungkinkan bertayamum. Maka dia melakukan sholat dalam keadaan faqidut tahurain. Faqidut tahurain artinya orang yang tidak bisa melakukan bersuci, kehilangan dua alat bersuci, air untuk berwudu ataupun debu untuk bertayamum. Intinya orang yang faqidut tahurain dia sholat tapi dalam keadaan berhadas, begitu ya. Tetap wajib sholat. Nama sholatnya apa? Sholat lihurmati waqt. Sholat untuk menghormati waktu. Namun nanti kalau dia selamat, panjang umur dan mendapatkan keadaan bisa berwudu, wajib dia mengqadha, mengganti sholat yang tadi dia lakukan secara menghormati waktu saja. Jelas atau enggak Pak kira-kira? Jadi kalau nggak wudu, nggak tayamum ya. Kalau tidak wudu dan tidak tayamum, maksudnya berhadas tapi sholat. Nanti dia bisa wudu, dia berwudu, dia harus mengqadha sholat tersebut. Jelas ya? Jadi ini yang perlu kita ketahui. Tadi apa lagi? Saya lupa tadi. Bila mana yang terkena najis sama. Kalau najis dan najis yang dimaafkan, ini sudah saya jelaskan panjang lebar di bab najis. Ya. Najis yang dimaafkan apa saja, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Bila mana najis tersebut berada di di pedang, di senjatanya, tadi di sini disebutkan, cuman saya nggak bacakan, ya itu dilempar dulu, baru dia melanjutkan sholatnya. Adapun yang terkena di pakaian, yang terkena di baju, sama seperti faqidut tahurain tadi, dia tetap sholat dalam keadaan darurat. Nanti ketika dia selamat dan dia bisa mengulang sholatnya dengan keadaan normal, maka wajib baginya mengulang dalam keadaan normal. Pertanyaan, kenapa sholat? Mendingan nunggu nanti aja sekalian kan gitu. Ya, jawabannya adalah wajib karena untuk menghormati waktu. Khawatir kita nggak selamat mati dalam keadaan nunggu normal, berarti nanti kita terhitung meninggalkan sholat tersebut. Adapun kalau kita sholat menghormati waktu, lalu kita mati dan belum sempat mengulang dengan keadaan yang normal, kita dianggap telah melakukan sholat tersebut. Jelas atau enggak ini kira-kira? Itu fungsi daripada sholat menghormati waktu. Seperti itu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kalau nggak ada, saya silakan. Menafsirkan atau ayatnya? Baik, bisa dibacakan nggak Pak ayatnya? Ayatnya ya. Hmm. Mereka tidak berdosa untuk menanggalkan apa yang mereka tidak bermaksud menampakkan kebiasaan dan bersifat hikmah di dalam kebiasaan adalah lebih baik bagi mereka dan Allah Maha menentukan dalam
Tafsirannya apa menurut Ustaz tadi yang Bapak bilang? Menurut Ibu? Mm-mm. Iya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Masalah aurat, di bab aurat sebenarnya sudah saya jelaskan. Karena aurat itu nanti dilihat. Kalau sendiri berbeda, kalau sedang bersama suami berbeda, kalau sedang bersama mahram abadi berbeda, kalau sedang bersama orang asing mukmin berbeda. Ketika sholat berbeda. So itu misalnya auratnya perempuan waktu itu kita bagi menjadi 5, auratnya laki-laki juga demikian. Baik. Ini pun baru dalam satu perspektif. Memang ya ada perbedaan pendapat ulama. Seperti dalam madhab Syafi'i sama madhab Maliki sama madhab Hanafi terjadi perbedaan. Dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, perempuan itu wajib ditutup semuanya. Wajib ditutup semuanya ketika berada di luar. Maka menggunakan niqab. Itu pandangan madhab Syafi'i. Mau dia umurnya muda, mau dia umurnya tua, mau dia cantik, mau dia biasa saja, wajib ditutup seluruh auratnya. Nah, ini secara umum ya Pak ya, detailnya sudah saya jelaskan. Tapi dalam pandangan madhab Abu Hanifah sama dalam pandangan madhab Imam Malik, perempuan itu yang wajib ditutup seluruh badannya kecuali wajah, kedua telapak tangan, bahkan pergelangan kaki dalam pandangan madhab Abu Hanifah. Sebab itu kita di Indonesia, perempuan-perempuan kita itu lebih relevan mengikuti pandangan Abu Hanifah daripada pandangan Syafi'i. Karena kalau pakai madhab Syafi'i harusnya pakai niqab, harusnya pakai cadar, gitu ya. Dalam pandangan madhab Syafi'i. Yang boleh nggak pakai cadar, yang boleh tangannya kelihatan, bahkan pergelangan kaki kelihatan, itu pandangannya madhab Imam Abu Hanifah. Begitu juga madhabnya Imam Malik. Nah, madhab Imam Malik kalau sudah tidak membuat adanya syahwat, ya, seperti tadi orang-orang yang sudah tua dan tidak lagi ada gairah untuk menikah, tidak lagi dalam keadaan haid ataupun nifas, ya, menopause bahasa kita. Maka dalam pandangan madhab Imam Malik misalnya boleh dia terlihat yang demikian, tapi ya bukan membuka rambutnya, bukan memperlihatkan aurat yang terbuka dalam artian seluruhnya tadi itu yang dimaksud. Ini interpretasi. Jadi ayat ini difahami oleh ulama berbeda-beda. Jelas ya Pak ya kira-kira. Nah, menyentuhnya boleh. Maka itu nih bersalaman dengan orang tua yang bukan mahram kita tapi dia sudah berumur, ini ikut madhab Maliki. Boleh cium tangan sama guru. Misalnya saya punya guru SD, guru SMP yang dulu mengajarkan saya. Ibu guru yang sekarang umurnya sudah tua. Saya cium tangan, ibu apa kabar? Ini pandangan madhab Hambali haram, pandangan madhab Syafi'i haram. Saya pakai pandangan madhabnya Imam Malik, hukumnya boleh. Atau berjabat tangan dalam keartian keperluan-keperluan yang mendesak dengan perempuan tanpa ada syahwat. Makanya Grand Sheikh Azhar itu ketemu sama ratu-ratu negara, ya, raja-raja yang membawa istrinya, itu salaman, jangan buru-buru suudzon, ya. Ini masa ulama kayak gitu, ya kan? Kok salaman sama istrinya raja-raja ketika terjadi perjumpaan atau ada delegasi dari negara-negara mana yang ingin berjumpa orang asing, perempuan wanita yang tidak muslimah, salaman, bagaimana kabar? Ini pakai pandangan mazhabnya Imam Malik. Ini seperti itu. Jadi ini ranah interpretasi, ya, seperti itu. Adapun dibuka secara terang-terangan, ya buat apa juga gitu. Buat apa seperti itu. Jadi membaca ayat harus menggunakan pendekatan fikih supaya tidak tabrakan antara ayat dengan ayat yang lain. Begitu juga membaca hadis. Jelas ya Pak kira-kira. Terima kasih konfirmasinya. Tadi surat apa? An-Nur. Ya. 60 ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup? Silakan, silakan.
Baik. Yang pertama, membersihkan najis yang demikian tidak sah. Hukumnya dulu ya. Saya ngomong membersihkan najis yang demikian tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan daripada najis yang mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu bersihnya demikian. Tapi kalau kencing itu najis mutawassithah. Najis mutawassithah, najis yang dibersihkan dengan cara disirami air ya, dengan caranya. Dan ini sudah saya jelaskan juga detail di bab najis-najis. Tapi kasusnya sekarang sedikit ya, sedikit. Kalau itu sedikit dalam artian tidak diketahui ya, namanya al-najasa allati la yudrik taraf. Najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata normal. Biasanya bapak-bapak kalau buang air kecil ya, ada cipratan-cipratan yang mantul-mantul beberapa kali terus kayak ada air-air gitu. Kalau tidak terlihat oleh pandangan mata, ini apa air bekas saya cebok tadi, apa ini air apa, maka dihukumi dimaafkan. Jadi nggak usah dicuci lagi. Tapi kalau beneran air kencing nggak bisa dicuci yang demikian. Bisa difahami atau nggak Pak? Jadi itu namanya najis yang dimaafkan. Minal ma'fuat, najis-najis yang dimaafkan. Kalau tidak terlihat oleh mata jelas. Adapun kalau jelas ya kencingnya netes kelihatan ya bisa, harus dilepas. Ya harus dilepas, nah harus diganti. Ya nanti di rumah diganti kan seperti itu. Jelas ya Pak? Ini juga di bab najis sudah saya jelas. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Lagi-lagi ya kitab ini tidak terbaca tentang Rasulullah SAW ya karena waktunya. Ya, mungkin di perjumpaan akan datang. Ini adalah sebagai penutup daripada kitab sholat, kitab sholat kita. Minggu depan masih satu bab lagi, tapi udah bukan bahas masalah sholat, udah bahas masalah hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat dengan hukum pakaian sedikit. Setelah itu habis sudah bab sholat kita yang setelah kita kaji selama 3 tahun mungkin ya. Kitab sholat ini mungkin 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi yang hadir sudah 3 tahun itu dari bab pertama sholat sampai hari ini itu terakhir. Jadi tadi itu bab penutupan terhadap masalah sholat. Setelah ini kita masuk kepada kitab besar selanjutnya. Jadi kitab besar yang pertama Toharoh sudah kita lewati. Itu perjalanannya kalau tidak salah 1,5 tahun waktu itu. Ya, setelah kita Toharoh kita masuk ke kitab sholat. Kitab sholat ini hampir 2 tahun lebih. Nah, ini setelah itu nanti kita masuk kepada janaiz, masalah jenazah. Ini pendek, jenazah tidak panjang. Setelah janaiz baru kita lanjutkan ke bab-bab yang selanjutnya nanti zakat, puasa, haji dan yang semisalnya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pagi ini. Insya Allah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan dengan keadaan sehat afiat dan istiqamah di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.